yang benar dan bahan yang digunakan. Contohnya, cara membuat layang-layang. 1. Siapkan bahan-bahan untuk membuat layang-layang. 2. Cara atau langkah-langkah membuat layangan. 3. Membuat layang-layang. Setelah jadi layang-layang dites dan untuk diterbangkan, dan setelah bisa diterbangkan jadilah layang-layang. Bila belum bisa terbang, diperiksa kembali sampai bisa diterbangkan. Computational thinking perlu diajarkan kepada siswa supaya siswa dapat berpikir kreatif dan kritis dalam memecahkan masalah-masalah yang ada. Dalam memecahkan masalah, siswa terbiasa untuk melihat masalah bukan sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang harus dihadapi dan bisa diselesaikan dengan baik. Computational thinking perlu diajarkan kepada siswa supaya mereka bisa menghadapi kemajuan zaman ini dengan penuh bijaksana dan kreatif. Computational thinking adalah keterampilan berpikir analisis yang mengacu pada konsep-konsep ilmu komputer. Konsep berpikir komputasi digunakan dalam disiplin ilmu lain termasuk biologi, kesehatan, retail, transportasi, sejarah, jurnalisme, keuangan, art, dan arkeologi. Hampir tidak ada profesi di mana komputer dan metode komputasi tidak digunakan. Siswa yang dapat berpikir secara komputasi lebih mampu membuat konsep, memahami, dan menggunakan teknologi, membantu mereka menjadi lebih siap untuk masa depan. Asosiasi Guru Ilmu Komputer dan Masyarakat Internasional untuk Teknologi dan dalam Pendidikan, atau singkatannya ISTE, telah mempresentasi kerangka pemikiran komputasi untuk sekolah K-12 di 2011 dengan konsep dan kemampuan berpikir komputasi inti, termasuk pengumpulan data, analisis data, representasi data, dekomposisi masalah, abstraksi, algoritma dan prosedur, otomasi, paralelisasi, dan simulasi. Dalam pendidikan STEM, computational thinking didefinisikan sebagai seperangkat keterampilan kognitif yang memungkinkan siswa mengidentifikasi pola, memecahkan masalah kompleks menjadi langkah-langkah kecil, mengatur dan membuat serangkaian langkah untuk memberikan solusi, dan membangun representasi data melalui simulasi. Dengan computational thinking bisa membuat siswa berpikir lebih kreatif dan inovatif. Sekarang makin jelas mengapa siswa SD sudah diajarkan computational thinking. Bagaimana menurut kalian? Menarik bukan? Mari kita mempelajarinya lebih jauh. Computational thinking tidak berarti kita berpikir seperti komputer, justru sebaliknya. Disinilah kita menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk berpikir seperti manusia dan menyelesaikan masalah dengan komputer. Algoritma adalah pusat ilmu komputer dan berpikir komputasi. Algoritma mendasari tugas yang paling mendasar yang melakukan setiap orang. Contoh, 1. Mengikuti resep memasak sederhana. 2. Langkah-langkah membuat kue donat. 3. Pergi ke sekolah dari bangun tidur sampai ke sekolah. 4. Cara mengemudi kendaraan bermotor dengan baik dan benar. 5. Langkah-langkah mencuci baju. Ini contoh lagi cara membuat telur dadar. Kita akan membuat telur dadar yang enak. Yang pertama harus mengetahui cara membuat telur dadar. Kedua, bahan-bahan yang digunakan. Ketiga, mulai membuat telur dadar yang enak. Dalam membuat telur dadar, kita pikir apa yang harus disiapkan untuk membuat telur dadar, yaitu kompor, wajan, sodat, minyak, telur, daun bawang, udang, bakso, garam, dan lada bubuk. Semua ini disebut berpikir dekomposisi. Pada saat kita berpikir bahwa bumbu telur dadar juga bisa digunakan untuk membuat nasi goreng, ketika goreng, karena pola pembuatannya sama meskipun ada tambahan-tambahan dari masing-masing masakan. Semua ini bisa disebut berpikir pattern recognition. Dalam membuat telur dadar, kita berpikir proses sebuah kompor menyala untuk bekerja memasak telur dadar. Proses ini bisa disebut berpikir abstraction. Berpikir urutan bahan dan langkah-langkah pembuatan sampai penyajian telur dadar bisa disebut berpikir algoritma. Lalu dasar pemikiran komputasional. Proses perencanaan dan pencapaian tujuan-tujuan
melibatkan pemikiran komputasional. Untuk mencapai tujuan, computational thinking yang benar-benar memahami tentang masalah kompleks yang ada, kemudian memecahkan menjadi serangkaian masalah yang lebih mudah dikelola, dan mengembangkan ide tentang bagaimana memecahkan masalah individual lebih kecil. Akhirnya mengkomunikasikan ide-ide yang dihasilkan dalam serangkaian langkah yang dapat dipahami dan diproses oleh komputer. Berikut adalah teknik kunci yang akan membantu Anda berpikir secara komputasional melalui masalah yang kompleks. Tantangan atau tugas. Mari kita pelajari lebih lanjut. Dasar-dasar pemikiran komputasional adalah 1. Dekomposisi atau decomposition, 2. Pengenalan pola atau pattern recognition, 3. Abstraksi, 4. Penulisan algoritma. Decomposition. Decomposition adalah kemampuan memecahan masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola dan dipahami. Contoh, A. Cara mengikat gigi supaya gigi lebih sehat dan kuat. Supaya kita tahu masalah dalam mengikat gigi, kita harus pertimbangkan sikat gigi mana yang digunakan beberapa lama untuk mengikat. Betapa sulitnya menekan gigi kita dan pasta gigi apa yang digunakan. Contohnya, pagi hari, Andi bangun, mandi, memakai seragam, dan sarapan. Setelah sarapan, Andi pergi ke kamar mandi untuk menggosok gigi. Pada saat menggosok gigi, Andi menyiapkan pasta gigi yang sesuai dengan kondisi giginya yang sensitif, dan sikat gigi halus agar gusinya tidak terluka. Setelah selesai menggosok gigi, Andi pergi ke sekolah. Malam hari sebelum tidur, Andi kembali menggosok gigi seperti pagi hari. Rangkaian urutan kegiatan Andi dari bangun sampai tidur sudah merupakan decomposition. Contoh kedua, cara membuat kue brownies yang enak dan murah. Supaya kita tahu masalah dalam membuat kue brownies yang enak, kita harus mempertimbangkan bahan-bahan yang digunakan, takaran atau komposisi dari setiap bahan yang digunakan, dan cara membuat brownies yang enak. Bahan-bahan membuat brownies kukus. A. Bahan brownies yang bisa dilihat dari screen share-nya. 2 bahan topping, yaitu buah ceri, buah stroberi, krim instan ataupun es krim. Dan inilah langkah-langkahnya. Kedua, pattern recognition. Kemampuan untuk melihat persamaan atau perbedaan pola, tren, dan keteraturan yang dalam data. Nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Menemukan pola sangat penting. Pola membuat tugas kita lebih sederhana. Masalah yang mudah dipecahkan ketika mereka berbagi pola, karena kita dapat menggunakan solusi pemecahan masalah yang sama dimanapun pola itu ada. Contohnya, 1. Pola yang sama bentuk, 2. Pola yang sama bahan untuk memasak, 3. Pola yang sama cara membuat, dan 4 lain-lain. Contohnya, Ani sedang belajar pelajaran informatika di kamarnya. Pelajaran informatika merupakan pelajaran kesenangan Ani. Ani sedang belajar persamaan pola. Saat ini, Ani sedang mencari di ruang kamarnya apa saja benda yang sama bentuknya. Ani melihat 1. Bentuk 4 persegi panjang yang ada, yaitu AC, tempat tidur, dan meja belajar. 2. Bentuk lingkaran pada jam dinding, bola, karet gelang, dan ikat rambut. 3. Dan seterusnya. Ternyata benda di sekitar Ani dan kita, bentuk dan polanya banyak yang sama. Ani semakin semangat belajar untuk semakin mengerti pelajaran yang dipelajarinya. Mama selalu bantu Ani dalam belajar informatika karena Mama kebetulan lulusan informatika. Senang sekali Ani belajar bersama Mama. Contohnya yang lain, letakkan gambar sesuai yang pola ada, yaitu ini. Tiga, abstraction. Abstraksi adalah proses penyaringan pengabaian karakteristik pola yang tidak kita perlukan untuk berkonsentrasi pada yang kita lakukan.
Ini merupakan penyaringan dari data spesifik. Dari sini kita membuat representasi atau ide dari apa yang kita coba selesaikan. Contohnya dari kucing ini kita bisa abstraksi dari bagian badannya. Contoh lagi, Sarah ingin membeli sepatu dan ayahnya memberi batasan harga agar tidak boleh lebih dari Rp100.000. Sarah menyukai sepatu boot warna hitam. Sepatu boot yang mana dipilih Sarah, yaitu yang A. Algoritma adalah rencana serangkaian instruksi langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah. Langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Misalnya, langkah dan tahapan membuat kue brownies yang paling efektif dan efisien sesuai dengan pola dan abstraksi sebelumnya hingga tahap packing diurutkan secara lengkap, terukur, dan kreatif. Algoritma dalam memecahkan masalah biasa ditulis dalam bentuk flowchart. Flowchart dalam bahasa Indonesia adalah diagram alir. Flowchart berbentuk diagram yang bentuknya dapat mengalirkan sesuatu. Simbol flowchart inilah simbolnya dan namanya. Contoh, luas segi 4 dan ada luas segi 4 dan keliling segi 8. Indah akan membuat es buah yang enak untuk ulang tahun ibunya sore nanti. Yang harus disiapkan Indah adalah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat es buah, peralatan yang digunakan untuk membuat es buah, dan lama waktu pembuatan es buah. Indah bersama kakaknya Sari membeli bahan-bahan es buah di pasar. Indah membeli buah melon, buah naga, anggur, alpukat, apel, timun sari, stroberi, selasi, kelapa muda, sirup sete pandan, susu, dan es batu. Setelah berbelanja, Indah menyiapkan mangkok besar, sendok sayur, cup untuk tempat es buah, dan sendok kecil. Indah membersihkan bahan-bahan yang dibeli. Indah membuat es buah dengan cara memotong buah-buahan yang sudah dibersihkan, lalu menaruh buah-buahan yang sudah dipotong ke mangkok besar. Indah memasukkan sirup dan susu, menambahkan air matang secukupnya. Kemudian tambahkan es batu supaya tambah segar. Setelah itu sajikan di cup yang sudah ada untuk ulang tahun ibu. Pada ulang tahun ibu semua senang dan gembira karena bisa menikmati es buah yang enak rasanya buatan Indah untuk ibunya tercinta. Betapa senang dan terharu hati ibu Indah melihat anak-anaknya menyayangi dengan membuat hadiah yang sungguh spesial. Karakteristik dari pemikiran computational thinking adalah mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain, mampu mengorganisasi dan menganalisa data, mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi, mampu melakukan otomatisasi solusi dengan cara berpikir algoritma, mampu melakukan identifikasi, analisa, dan implementasi, mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Tahun 2011, Janet Wing memperkenalkan definisi baru tentang computational thinking, yaitu proses berpikir yang diperlukan dalam memformulasikan masalah dan solusinya, sehingga solusi tersebut dapat menjadi agen proses informasi yang efektif dalam menyelesaikan masalah. Dua aspek definisi tersebut adalah: 1. Computational thinking di sebuah proses pemikiran terlepas dari teknologi, dan 2. Computational thinking adalah metode penyelesaian masalah yang dirancang untuk dapat selesaikan dan dijalankan manusia, komputer, atau keduanya.
Supaya Indonesia tidak tertinggal pendidikan dengan negara-negara lain, Indonesia harus menerapkan pembelajaran berbasis STEM, Science, Technology, Engineering, and Math. Sistem ini untuk mengintegrasikan mata pelajaran dikorelasikan dan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa akan memiliki 7 keterampilan utama siswa di abad 21, yaitu kolaborasi, kreatif, berpikir kritis, komputeralisasi, inovatif, pemahaman budaya, dan mandiri dalam belajar dan berkarir. Contoh STEAM itu sensor robot berjalan. Yang pertama bisa disiapkan desain robot, dan trek jalan robot. Lalu peralatan sensor robot berjalan, coding robot kardus, dan robot sudah jadi. Pemecahan persoalan. Mengidentifikasi gambar dan memecahkan persoalan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami pembahasan di atas? Saat ini kita akan latihan beberapa untuk persoalan yang berhubungan dengan computational thinking. Contohnya 1, seorang petani pergi ke ladang untuk akan menanam pohon mangga. Ia sudah menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk menanam. Setelah menanam benih yang ditanam akan tumbuh daun. Kemudian tumbuhan yang kecil itu akan berkembang besar dan berdaun semakin banyak. Nah, teman-teman, urutkan proses seperti cerita di atas pada di gambar bawah. Inilah gambarnya urutan proses benih menjadi tumbuhan. Misalnya kita bisa lihat ada berbagai pilihan, dan jawabannya adalah C, yaitu 3, 2, dan 1. Contoh keduanya, Andi mendapatkan tugas prakarya untuk membuat rumah. Andi menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat market rumah. Saat ini, Andi sedang bingung dengan petunjuk untuk membuat rumah yang sudah diberikan gurunya. Andi membutuhkan bantuan untuk membuat gambar yang di bawah menjadi sebuah rumah. Ayo kita bantu Andi. Nah, di soalnya kita bisa di pilihan A, B, C, dan D. Dan jawabannya adalah B, yaitu 5, 2, 6, 4, 1, dan 3. Kenapa? Pada kedua soal ini, kita belajar computational thinking. Bagaimana siswa berpikir untuk mencari jawaban dari permasalahan yang ada dan mengurutkan sehingga menjadi bentuk atau urutan yang benar. 3. Abdul mendapat tugas coding membuat segi 4 dengan menggunakan aplikasi Coding Scratch. Keterangannya ada di sisi sebelah kanan dan contoh gambarnya ada di sebelah sisi kiri. Di sini bisa kelihatan keterangannya. 1 ada sisi 150, ada sprite atau karakter bebas, dan latar belakang bebas. Buat coding gambar di atas sesuai keterangan yang ada. Inilah contoh coding segi 4. Contoh keempatnya, Santi sedang mengerjakan tugas membuat coding untuk segi 8. Santi mengumpulkan data yang ada sesuai contoh gambar yang diberikan guru. Dan ini keterangannya lagi. Untuk coding gambar di atas sesuai keterangan yang ada. Contoh kelima, Ani mendapat tugas informatika membuat game maze dari Papa Guru. Ani menyiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat maze. Langkah-langkahnya adalah 1. A. Membuat gambar sprite grafik. 2. Membuat background untuk game. Dan C. Membuat coding gamenya. Sprite dan background yang harus dibuat seperti ini dan hasilnya seperti ini. Dan inilah juga coding game maze. Pada saat dijalankan, pada saat bendera diklik kembali ke posisi awal. Pada saat bendera hijau diklik, kepi bisa berjalan. Kepi bisa berjalan ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Tugasnya adalah
Bila Kopik menyentuh garis, ia akan kembali ke posisi awal. Buat skor untuk game supaya lebih menarik, dan scoring bebas. Inilah tes evaluasinya. Pak, ini nanti kita kerjain sendiri itu Ya, atau gimana, Pak? kerjakan sendiri di blog, diposting di blog nanti. Soal dengan jawabannya ditulis, dikopas, kemudian dikasih warna, itunya ya, kasih warna jawaban betulnya. Berapa soal tuh? 10. Ada 10 soal pilihan ganda dan 8 soal esai. Ya. Silakan dikerjakan. 10 soal esai, Pak, salah. 20 esai. 20. Berapa tuh? Untuk penilaiannya saya jelasin dulu. Ya. Tes tertulis itu nanti kamu jawab pertanyaan PG dan esai. Tes lisan nanti akan saya tanya minggu depan karena sekarang waktunya nggak cukup. Tes perbuatan dengan menulis di blog. Nah, nanti hasil proyeknya kita lihat di blog masing-masing. Nah, itu nilainya nanti. Mudah-mudahan di atas 95 semua. Ya syukur bisa dapat 100 ya. Dan nilainya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi filenya udah saya berikan ya. Kalian tinggal posting di blog soal dan jawabannya, dan kalau bisa kalian bikin itu juga apa namanya, resumenya. Waktunya 2 minggu ya. Saya rasa 2 minggu cukup ya. Kalisa 2 minggu cukup ya, nggak terlalu berat ya. Iya, Pak. Ya cukup ya 2 minggu. Mudah-mudahan tidak memberatkan. Saya khawatir gini, kalian jadi nggak suka pelajaran informatika karena banyak tugas. Saya nggak mau kayak gitu. Saya mau kalian mengerjakannya dengan ikhlas, tanpa disuruh, seperti kalian main game aja. Kenapa kalian bermain game senang puas tanpa disuruh, bahkan nggak ada yang ngajarin? Kenapa, Kalisa? Kenapa orang senang main game tanpa diajarin, terus dia mau dengan sendirinya? Karena bisa dari rasa ingin tahu bisa sendiri atau enggak, atau mungkin karena terlalu senang atau excited gitu, Pak, untuk main gamenya, jadi dia itu langsung main sendiri aja tanpa. Cuma kadang-kadang tuh kalau lihat untuk cari di YouTube ataupun dari gamenya tutorial itu kadang-kadang suka agak bosenin atau enggak suka agak lama gitu, Pak. Betul. Sebuah game itu memang dirancang untuk menarik dan membuat orang berlatih mandiri. Di sana ada penghargaan. Siapa yang bisa dan melaju ke level berikutnya, dia akan dapat penghargaan, naik ke level-level yang lebih tinggi. Nah itu saya berharap kayak gitu pelajaran saya, tanpa disuruh, tanpa Bapak. Gitu. Ya silakan. Maaf Pak, ini Bu Iin mau masuk Pak, mau masuk dulu. Jadi udah habis ya waktu saya ya. Oke. Baik. Terima kasih anak-anak. Saya berikan tugasnya 2 minggu dari sekarang, dan saya izin ada Bu Iin mau masuk. Bapak ya log meetingnya nggak Pak? Soalnya Bu Iin katanya nggak bisa masuk Pak. Bu Iin nggak bisa masuk. Oh, log meeting. Oh ini. Diklik ya. Di enable apa di lock? Di gini kan, checklist semua ya? Nah, kalau di checklist malah ke lock Pak. Jadi sebaiknya diklik. Enable-nya juga diklik ya. Ya. Bapak itu waiting room nggak? Coba cek ya. Coba mungkin. Nggak ada nih. Ya baik, saya serahkan ini aja ke hostnya biar langsung merubah. Yang bisa ngerubah-rubah settingan apa? Siapa ketua kelasnya? Saya serahkan ke. Oh ini ada Bu Inan, bisa. Assalamualaikum Bu Ina, Bu Iin. Assalamualaikum Bu Iin.
Halo, Assalamualaikum Pak. Ya jadiin host ya. Oh iya Pak, terima kasih. Make host. Ya. Bu Yun udah jadi host. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.